Pemirsa BUMDes yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan Direktur BUMDes yang ganteng dari Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Ya. Kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang banyak bagaimana beliau akan menceritakan awal mula dari berjuang berdarah-darah untuk membangun BUMDes sampai BUMDes sekarang bisa mandiri dan berkarya. Gimana Mas Rolani, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, kita diskusi singkat tapi lebih bagaimana nanti harapannya dari diskusi ini kita bisa menularkan untuk BUMDes-BUMDes lain yang masih berjuang, bisa memberikan sedikit motivasi bagi teman-teman BUMDes dan juga masyarakat secara umum bagaimana kisah perjuangannya dan bisa settle sampai saat ini. Gimana Mas Rolani? Ini sebagai direktur pertama di BUMDes Cepogo ini, kisah-kisahnya bisa Mas Rolani ceritakan, monggo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama BUMDesnya itu BUMDes Tumang Mas. Oh, BUMDes Tumang. Kebetulan karena di sini adalah kampungnya Kampung Tumang, tapi di saya Desa Cepogo. Desanya Cepogo. Orang itu mengenal sini itu malah gitu. Orang nggak tahu kalau nama desanya itu Cepogo, taunya malah Desa Tumang. Oh, Desa Tumang. Iya, jadi karena memang di sini desa industri, logam dan terkenal biasanya hampir Desa Tumang. Makanya biar tidak usah kita membranding lagi, makanya BUMDesnya kita kasih nama BUMDes Tumang. Jadi orang biar langsung ke sini kita langsung to the point. Ya. Tidak perlu banyak tenaga gitu untuk BUMDes apa. Jadi kita berdiri sekitar 2019-an. Iya, 2019 itu sebelum COVID. Jadi awal-awal kita berdiri sebelum COVID, tapi awalnya itu sebelum di BUMDes kebetulan kita awal itu bertiga, ada saya, ada Mbak Indri Hapsari itu di sekretaris, ada Feni. Kita dari awal itu bertiga itu Feni kebetulan di bendahara. Kita mengawali. Waktu itu kita juga bingung gitu, mau ngapain gitu. Dikasih tugas bisa mau ngapain kita bingung. Tapi waktu itu kebetulan karena saya sama Mbak Indri itu ikut di tim perencanaan desa dan ikut pemetaan potensi dan lain sebagainya, maka dari situ kita tahu bagaimana kelebihan desa ini, kekurangan desa ini, jadi kita bisa terlihat dari situ gitu. Nah, pada waktu itu memang yang menjadi masalah utama karena berhubungan dengan kepadatan penduduk, dengan pekerjaan, bahwa di sini yang paling utama bermasalah itu adalah sampah. Makanya usaha pertama kali yang kita rintis itu adalah pengelolaan sampah. Jadi awal-awal kita ya mengelola sampah dari warga. Awalnya cuma buang kok. Awalnya buang. Iya, belum kita olah. Nah, biar keren waktu itu, biar kita punya sesuatu buat ngobrol, buat diskusi. Kalau kita harus diskusi untuk meluangkan waktu, aku nggak diskusi itu akan kelamaan. Makanya bagaimana kita bisa ngantor gitu. Ya. Nah, itu makanya waktu itu ada ide untuk kita bergabung dengan kayak healing gitu. Jadi waktu itu kita gabung di sana biar kita memaksa kita untuk datang ke kantor, dan paling enggak kalau kita ngumpul kita bisa punya ide, kita punya gagasan. Nah waktu itu saya yang pertama itu agen jasa keuangan lah itu. Terus waktu itu karena di sini itu rata-rata pengrajin dan apa ya untuk mengirim barang dan lain sebagainya, waktu itu kita menggandeng PT Pos. Iya, kita buka pos payment, kita buka kayak bayar listrik dan lain sebagainya dulu lewat situ sama barang kita juga lewat pos. Seiring berjalannya waktu, kita tambah orang, muncullah unit-unit usaha yang lain. Nek tak ceritakan berdarahnya nanti yang lain pada nggak semangat. Iya, berdarah. Ceritanya bagus-bagus. Iya, paling tidak usahanya sudah berjalan, berarti sedikit lama-lama menjadi besar kan, seperti itu. Kalau saya lihat tadi di awal
ketika melangkah kita juga harus tahu potensi Iya. dulu, harus tahu permasalahan yang ada di desa seperti apa, sehingga ketika kita merancang sebuah usaha jelas keberlanjutannya. Nah ini kan saya lihat kantornya bagus Mas Delani, terus ini ada seragamnya juga. Ini untuk seragam hari Jumat kayaknya Iya, ini ya. seragam karena Jumat sehat. Jumat sehat olahraga. Saya kira dari postur tubuhnya Mas Felani ini seorang olahragawan ya. Kalau dilihat seperti itu pemirsa gitu ya, dilihat badannya seperti itu. Nah ini untuk kantor yang pertama tadi brandingnya sudah harus paling tidak ada semangat, ada Iya. kantor, seragam juga harus Iya. punya awal di awal, sehingga kepercayaan masyarakat ya Iya. di awal, oh ternyata BUMDes itu jelas kantornya jelas, pegawainya jelas, jam kerjanya Jelas. minimal jelas, jangan sampai ketika kita melangkah tiba-tiba berangkat seadanya pakai kaos, terus kemudian pakai sandal jepit, kan jadi semangat untuk pengurus pun juga berbeda ya Mas. Nah ini tadi berbicara terkait dengan usaha, salah satunya tadi disampaikan ada drilling juga ya. Iya. Untuk posnya masih sampai sekarang fokus sudah bergeser ke karena gini, sekarang itu barang yang kita kirim besar-besar. Oh besar-besar. Nah itu kita makanya sekarang menggandeng kargo yang lebih bisa mengakomodir mengakomodir untuk barang yang iya. lebih besar. Dan satu lagi Mas, mungkin yang ini perlu dicatat untuk teman-teman yang masih pengen merancang usaha itu, jangan sekali-kali menyaingi usaha warga. Itu prinsip yang benar-benar kita jaga gitu. Karena apa ya, buat kita mungkin kalau dari segi apa ya, PAD atau hasil yang kita kasih ke desa belum seberapa, tapi bahwa kita yakin kalau kemanfaatan warga dengan dipermudah mereka dalam bekerja, kelihatannya lebih apa ya, lebih banyak manfaatnya daripada sekedar kita kasih sesuatu misalnya THR atau apa. Karena di sini kan desa kerajinan, alhamdulillah kan di sini bisa nol pengangguran. Berarti kalau di sini nganggur kebangetan ya. Bahasanya seperti itu. Memang malas sih. Iya malas, berarti sudah bahasanya malas. Iya. Terus potensi tadi yang disampaikan ada kerajinan, nah itu prospeknya yang digarap BUMDes seperti apa? Jadi, nah mungkin banyak yang bertanya Mas, kenapa desa kerajinan kan tidak ada usaha BUMDes yang berhubungan dengan kerajinan. Nah itu juga tadi yang mendasari bahwa kita tidak ingin menyaingi usaha warga. Sebenarnya simpel Mas, kalau kita pengen BUMDes kayak kita aja buka showroom, terus melayani yang instansi-instansi, pasti trustnya lebih ke kita. Tapi kan nggak seperti itu. Musuhnya kita pengrajin sedesa. Mosok saingan dengan warga sendiri. Nah itu tidak, insya Allah tidak akan kita lakukan. Nah makanya kita apa ya, istilahnya mengambil sisi-sisi yang mempermudah pengrajin dalam bekerja, terutama jasa keuangan. Karena kalau di sini kan masih belum ini Mas, belum apa ya, begitu marak yang di sini misalnya gini, saya mau beli bahan, otomatis pagi itu kesini ambil uang dulu buat beli bahan untuk nanti bahan yang diukir gitu. Baik harus tunai itu ya? Biasanya kan transfer juga bisa di sini. Oh bisa ya, lewat. Misalnya beli bahan ke Solo, jadi transfer dari sini nanti dikirim. Jadi modelnya seperti itu. Karena untuk yang generasi yang agak ke atas kan untuk pakai handphone mungkin lebih jadi masih percaya ke kita. Nah, itu yang dari jasa keuangan. Jadi yang kedua ekspedisi tadi Mas. Itu sangat mempermudah warga dalam mengirim barang. COVID itu waktu itu kita malah ini transaksi kita melonjak hampir 100% lebih. Karena COVID tadi? Iya, bukan kita bersyukur loh, tapi tapi apa ya, harusnya BUMDes waktu itu mati. Oke. Tapi waktu itu kita malah bisa bernafas gitu, karena waktu penjualan itu kan secara online tadi. Iya, online, mereka ngirim barang nggak bisa, mereka ngambil uang nggak bisa, itu yang kita manfaatin. Sama waktu itu kita kan punya radio. Nah, radio ini banyak dipakai instansi-instansi untuk waktu itu untuk apa ya, kayak penyuluhan apa. Nah ini yang terakhir untuk warga itu kita sekarang menjadi pilot project-nya Kementerian Desa. Jadi ini malah kita selenggarakan Mas. Jadi
setiap warga yang misalnya dia ada transaksi dengan instansi, Iya. otomatis dia harus punya e-katalog. Monggo silahkan pakai e-katalog kita gitu. Dan di bulan lalu ada transaksi sekitar 500 berapa juta gitu dilewatkan juga lewat BUMDes, e-katalognya BUMDes. Jadi ya seperti itu. Jadi wadahnya. Nah, karena mampu kita untuk saat ini baru seperti itu. Mungkin nanti untuk kedepannya kita punya sesuatu yang lain. Tapi kalau misalnya kita ada pameran atau apa, pasti kerajinan yang paling kita tampilkan ke depan. Berarti sebagai wadah garda terdepannya mempromosikan. Ya, BUMDes berperan sebagai promotor lah, bahasanya seperti itu. Nah, ini tadi saya juga lihat di kantor ada pembayaran warga membayar pajak. Nah, itu bisa menceritakan seperti apa Mas Pelani? Jadi program pajak kendaraan bermotor itu kita bergabung dengan program dari Pemerintah Provinsi Jateng namanya Samsat Budiman, Samsat BUMDes Digital Mandiri. Jadi setiap BUMDes bisa melayani pajak kendaraan bermotor tapi yang asli, maksudnya yang pakai KTP. Kita gabung di sana. Sebenarnya kita juga manfaatkan potensi atau kelemahan warga sini, karena warga sini adalah pengrajin yang mereka sehari itu untuk keluar rumah untuk meluangkan waktu untuk pajak ke kota karena lumayan jauh itu agak malas, makanya kita manfaatin itu. Jadi biasanya warga di sini pagi, nanti siang diambil, kalau nggak siang masuk, nanti sore diambil. Jadi celah-celah itu yang kita manfaatkan. Jadi dari Samsat Budiman itu sebenarnya membuka banyak banget peluang. Kita juga bisa menggandeng, ada salah satu dealer produk motor, kita juga gabung di situ. Jadi kita bisa jualan motor. Kita udah beberapa kali transaksi untuk kendaraan motor. Ya mungkin kalau dinilai dari apa yang kita dapat persentase dari Samsat Budiman itu tidak besar, tapi untuk secara keseluruhan juga meningkatkan transaksi jasa keuangannya yang di sini. Karena ya itu saling apa ya istilahnya saling tarik menarik. Jadi saya lihat tadi usahanya ada mulai sampah, masih eksis sampai sekarang ya. Terus kemudian dari untuk pembayaran tadi, transaksi pembayaran, terus kemudian pajak, terus kemudian e-katalog tadi untuk menyambung. Saya lihat sudah banyak usahanya yang sekarang berjalan. Nah, ini kan tantangan ke depan ini semakin kompleks ya Mas Pelani. Ini harapannya usaha yang sudah berjalan tetap eksis dan bisa meningkat. Kira-kira ada masalah tidak dengan usaha yang sekarang dijalani, atau mungkin ada kendala yang kira-kira malah mengganggu terkait dengan mungkin pendapatan dari BUMDes sendiri, atau yang kira-kira menjadi kendala di usaha yang sekarang sudah jalan? Sebenarnya kalau seperti tadi yang belum disebut, kita punya pertasop juga. Wah, ada pertasop juga. Ya, kita punya percetakan juga. Percetakan banyak sekali ya usahanya. Jadi kita bisa cetak MLT dan lain sebagainya itu bisa. Berarti termasuk yang di belakang ini produk sendiri. Iya, produk sendiri. Jadi kita menggandeng perusahaan ini. Jadi kita menggandeng perusahaan percetakan besar, kita gandeng jadi kita pengelolaannya semacam itu. Nah, tantangannya banyak sebenarnya. Mungkin apa ya yang kita untuk saat ini memang fokusnya baru bagaimana ini konsisten dulu. Jadi memaksimalkan apa yang ada dulu. Kalau untuk sampah kita memang sekarang lagi perencanaan untuk wisata edukasi. Jadi kita wisata edukasi itu karena awalnya sih kita nggak sengaja, karena banyak yang pengen belajar ke sini. Kenapa nggak kita kemas? Semacam itu kita mungkin planningnya belum punya. Ya cuma pengen bagaimana konsisten secara hasil. Nah, ini kan dari beberapa usaha yang sudah jalan ini kan bisa ada karyawan. Karyawannya sekarang berapa yang total di usaha? Karena bagaimanapun kan BUMDes tujuannya itu salah satunya juga untuk istilahnya mengentaskan pengangguran, tidak ada yang bekerja di BUMDes. Kita total itu sama pengurus hampir 13, 14. Iya. Sudah ini semua ya? Sudah berbayar semua ya? Alhamdulillah sudah. Termasuk pengurus berarti ya?
Jadi apa ya, itu sebuah proses kalau memang yang paling susah itu sebenarnya mengawali, karena gini, ide itu akan selalu muncul sambil jalan. Nah, itu yang saya tangkap awalnya dari situ, cuman ya jangan juga kelamaan menangkap ide, bagaimana eksekusi itu yang paling penting. Berarti clue-nya eksekusi dan juga eksisnya tetap berjalan. Tadi saya lihat memang namanya BUMDes itu, pengurus itu yang pertama berjuang ya. Pertama berjuang, pengurus itu, makanya untuk teman-teman kawan-kawan BUMDes ini yang sedang berjuang jangan patah semangat, karena bagaimanapun awal itu berjuang, yang sudah kita langkah itu harus tetap berjalan dan harus selalu hari ini lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya. Makanya tadi usaha-usaha saya lihat dari cerita Mas Belan ini, pertama ya satu dulu, kemudian berkembang menjadi 2, 3 dan semakin banyak. Lah ini kira-kira kan mesti pengen angan-angan lah, usahanya kan semakin besar. Kira-kira pengen punya ada gambaran usaha lagi bila ini, yang kira-kira bisa mungkin pendapatannya bisa semakin besar lagi ya. Paling optimalisasi di sampah, jadi kita pengen misalnya menggandeng perusahaan plastik atau apa yang bisa invest di sini. Berarti hasilnya banyak juga sampah di sini. Banyak sekarang sampah, karena memang saya yakin gini, sampah akan selalu ada, Sampah tidak akan habis. Tidak akan habis. Makanya ketika kita mampu mengolah bagaimana sampah itu kan masalah, bagaimana kita merubah masalah itu menjadi peluang, saya yakin itu nanti akan menjadi sebuah penghasilan yang sangat besar. Berarti selama ini yang sudah dilaksanakan masih ingin dioptimalkan lagi. Jadi bagaimana memilahnya itu benar-benar maksimal. Ya, ini yang selama ini ternyata masih ada sebagian juga yang masih dibuang di TPA. Ini produk-produk dari sampah jangan seperti BUMDes lain kan juga ada yang bisa mengoptimalkan. Nanti bisa jadi nanti mungkin di sini bangun TPS 3R misalkan ya, dari desa lain bisa membuang di sini, bisa diolah di sini kan, seperti itu. Kita ini yang memang hasilnya sudah lumayan, yang keterangan yang makbutnya. Wah, itu makbut itu cuan. Lah, untuk makbut berarti sudah ada pasarnya ya? Sudah, jadi kita itu melayani banyak peternak unggas sama peternak lele. Jadi seberapapun kemampuan kita produksi diterima. Makanya itu kita terus kita push. Berarti dari sampah organik masyarakat ini yang itu persentase yang bisa diolah berapa persen dari sampah organik? Idealnya sih 30%. Idealnya 30%. Iya, idealnya 30%. Belum maksimal ya. Belum, itu yang sangat digarap ya. Iya, digarap sama kita kan juga jadi planningnya kan selain ini kan wisatanya itu integrated farming Mas. Jadi saat ada peternakan itik, ada kita tanam anggur, misalnya ada nanti insya Allah sediakan kebun anggur, dan di depan itu juga ada kebun sayur. Karena kan bagaimanapun Tumang ini sudah punya nama. Ya. Jadi ketika orang berwisata ke sini kan wisatanya wisata bisnis, bisa jadi gitu, wisata bisnis, tapi paling tidak ada wisata lain yang bisa dilihat. Jadi ketika bersatu keluarga, bapaknya di sini bisnis, istri dan anaknya bisa mengunjungi yang lain. Mungkin kan ini kerajinan bagi anak-anak mungkin melihatnya kurang tertarik ya, kurang menarik, tapi ketika wisata edukasi tadi yang dikembangkan, mudah-mudahan nanti wisata edukasinya prospek ke depan gambarannya lebih ini ya. Ini untuk usaha sudah saya tadi lihat ada gambaran bahwa dari BUMDes sendiri tidak mau menyaingi usaha warga. Itu poin yang sangat penting gitu. Jadi kalau mau semua usaha dia BUMDes ya bagaimana nanti masyarakat mau berusaha. Sebenarnya itu menjadi kendala di BUMDes di lain tempat. Jadi ada BUMDes yang pengen usaha, ternyata usahanya sudah banyak yang di warga punya. Lah itu yang bagaimana tadi kembali lagi melihat potensi yang belum digarap oleh usaha masyarakat. Jadi awal itu kita juga sebenarnya tertarik pengen terjun ke wisata. Tapi kita lihat potensi kita. Kita itu tidak punya sesuatu tempat yang memang itu bisa untuk wisata. Makanya
kita coba yang lain. Kita tuh usaha jasa modal kecil dan tidak hilang, itu ada hasil kontinuitasnya itu. ada sama. Makanya untuk wisata edukasi itu sebenarnya bukan cuma di sampah, Mas. Jadi kita juga wisata edukasi itu di kerajinan juga. Jadi nanti kesini belajar sejarah kerajinan ukir logam, nanti di sini bincang dengan pengrajin, mereka belajar bagaimana memahat, dan itu nanti bisa buat jadi souvenir mereka. Kalau wisata misalkan di Pekalongan itu ada kampung batik, Iya. Di sini ada kampung Tumang yang bagaimana membuat kerajinan dari Ukir logam. Jadi itu ya pemirsa, teman-teman, kawan-kawan Bumdes harus bisa melihat potensi yang ada, dan saya kira dari bincang ini sedikit bincang sudah bisa menggambarkan bagaimana dari awal usaha Bumdes di Tumang ini bisa sampai eksis sampai sekarang ini. Saya lihat kantornya juga sudah banyak penghargaan yang diterima. Lah itu sebenarnya tujuan dari Bumdes bukan mencari penghargaan, itu akan hadir sendiri ya, Mas. Yang paling utama itu di kita adalah kemanfaatan, tapi juga harus balance, ada hasilnya. Tidak cuma di kemanfaatan tapi ada hasilnya. Kalau cuma kemanfaatan nggak ada hasil pasti ya. Terkait dengan perkembangan Bumdes itu biasanya salah satu yang poin utama adalah dukungan dari desa atau kepala desa maupun dari pemerintah desa. Di mana Mas Belani di Tumang ini, Cepopro, desa Cepopro ini, paket desa atau pemerintah desanya seperti apa? Untuk dukungan dari desa atau kepala desa ini mungkin jadi di antara desa-desa yang lain mungkin jadi yang paling bagus itu untuk Kabupaten Boyolali, karena kita berani melangkah juga karena memang Pak Lurahnya berani, Pak Kadesnya berani pasang badan. Jadi kalau ada apa-apa, saya siap. Gimana? Itu juga yang melandasi, dan kita selalu komunikasi. Misalnya mau bikin sesuatu apa, kita selalu time sebenarnya di desa. Pak, kita mau buka ini enaknya gimana? Jadi karena dan kita banyak melakukan sesuatu atau berdorongan juga itu nanti berhubungan dengan kebijakan-kebijakan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa itu punya jaringan RT RW. Nah itu banyak sekali yang kita manfaatkan untuk promosi kita. Misalnya kayak jasa apa, bisa dicek. Kita menjadi salah satu desa yang permodalannya paling besar sekabupaten. Iya, itu salah satu mungkin support dari desa. Kalau kita hampir sampai dari desa itu Kalau semua sampai mungkin di desa lain mungkin belum berani. Tapi kita juga harus bertanggung jawab dengan itu gitu. Setiap kita pengen membuka usaha, kita pengen meminta modal, kita pasti juga bikin analisanya. Nanti potensi analisa. Jadi memang ada beberapa Bumdes itu tadi kami tidak mendapatkan dukungan dari desa. Dari gambaran Mas Belan ini kan bahwa ya kalau kitanya tidak memiliki komunikasi dengan kepala desa, gimana kepala desa mau memberikan kepercayaan trust ke Bumdes gitu. Dan itu mungkin juga gini Mas, kalau kita misalnya diminta anak untuk dimintain uang, kita pasti nanya buat apa? Jadi kadang banyak desa itu mengeluhkan dia kok aku nggak dikasih modal. Kamu belum bikin perencanaan, kamu belum bikin analisa. Ya saya mewajarkan ketika desa tidak ngasih modal, karena nggak mau buat apa gitu. Kita itu juga sudah 2 tahun ini nggak minta modal. Karena bukan kali nggak butuh, karena kita belum punya planning. Kita belum punya planning. Kalau kita dikasih modal malah jadi beban. Karena buat kita modal itu tanggung jawab itu. Ketika itu tidak maksimal, kita sering ngerasa waduh belum maksimal. Cuma ya untuk 2 tahun ini kita tahan dulu, kita maksimalkan menguati usaha yang sudah jalan tadi ya. Nah, nanti misalnya memang di sini untuk masuk kita adakan untuk sampah, untuk apa, makanya
Iya, mungkin kita punya modal kita minta. Jadi kalau dilihat kalau ini Pak Direktur ini kalau mau minta ke Pak Kades gampang juga sudah ada kepercayaan dari itulah makanya kalau saya lihat tadi dari diskusi kita itu kepercayaan dari pemerintah desa terutama kepala desa terus kemudian dukungan dari masyarakat bagaimana masyarakat mencintai BUMDes betul ya Mas Jalan. Jadi ini tuh perusahaan milik bersama milik desa kan gitu. Nah itu juga Gimana ya? Sebenarnya itu peran kita sebagai pengurus itu bagaimana meyakinkan warga. Kita punya media dan itu gratis. Jadi kita punya Facebook, Iya. itu gratis. Kita punya Instagram, itu gratis. Kita punya grup WA. Waktu COVID itu kita sempat membuatkan grup jualan itu namanya warung online bisa cukup. Jadi setiap warga bisa bertukar produk di situ. Nah itu dari nomor-nomor itu kita bikin pakai data. Jadi kita kalau mau nyebar apa bisa lewat situ. Dari awal berdiri kita tuh selalu aware dengan media karena buat kita itu penting apa ya rasa bangga warga, rasa percaya warga itu dilihat dari bagaimana kita di tampilan media sosialnya juga. Makanya dari awal kita garap, jadi setiap hari kita upload, setiap hari kita upload. Jadi satu hari harus upload waktu awal kali ya, biar warga tahu gitu. Iya. Kan ada banyak sekali mungkin di desa lain gitu ya, mereka nggak tahu ada BUMDes atau tidak. Iya, jadi kalau buat kita karena gini, ketika warga sudah punya rasa memiliki BUMDes, kita mau buka usaha apa aja itu enak, karena ibaratnya dapat dukungan. iya dapat dukungan dan itu baliknya sudah ada keluarga lah. Jadi kalau saya mungkin keliling ke sini tanya pasti tahu ya BUMDes. Insya Allah tahu lah. Jadi pengetahuan di Desa Cepogo ini ke BUMDes Tumang ini paling tidak sudah sebagian besar sudah tahu. Jadi tinggal nanti bagaimana membesarkan lebih. Iya. Dan itu juga itu ada hubungannya dengan ini apa kebijakan desa. Jadi misalnya kalau ngambil jadi masih kendaraan motor warga desa harus ke sini. Oh, ada hal ya. ada dukungan Iya, dari desa. karena kalau di desa memang trust ke kepala desa itu utama gitu. Jadi karena Kepala desa berarti ya, komunikasi antara kepala desa dengan BUMDes juga harus harus intens. Pak misalnya Pak ini apa kayak pajak listriknya ditarik ke BUMDes. Itu yang punya wewenang kan di desa ke depan ya perkembangan. udah seperti itu. Sudah. Listrik, pajak bumi itu semua dilakukan. Siap. Ini terakhir mungkin Mas Jalan terkait dengan adanya koperasi desa merah putih. Nah, gimana ini perkembangan gambaran di Cepogo yang saat ini jalan? Sebenarnya kita tuh juga anggota KDMB gitu. Jadi anggota ya. Jadi saya ketua ya, agak di Bundara seperti Mbak sekretaris bagian Bundara kita sudah termasuk di keanggotaan KDMB Desa Cepogo. Kita masih sebatas baru ini baru merintis ya, baru berkomunikasi karena Baru sekali ya. karena Pak Kepala Desa juga berpesan bagaimana BUMDes dan KDMB itu tidak bersaing tapi bersinergi untuk mungkin apa ya dia bersinergi jadi tidak saling istilahnya tidak saling memakan gitu, karena fungsinya kan hampir sama. Ya, berarti ke depan yang penting membangun komunikasi dan tidak menimbulkan gesekan kemudian malah nanti sesarunya jadi saya. Karena buat kita keberhasilan BUMDes keberhasilan KDMB nanti juga itu imbasnya di desa sama saja, fungsinya sama. Jadi karena mungkin waktu yang membatasi kita diskusi sebenarnya tingginya panjang ya, tapi karena waktunya terbatas dan ini terakhir untuk memberikan motivasi bagi BUMDes mungkin se-Indonesia lah. Kita belum begitu besar, tetapi bagaimana semangat bisa dikembangkan. Kira-kira ada kata-kata mutiara ya, dari Mas Belan.
pesan-pesannya untuk teman-teman BUMDes di Indonesia, seluruh Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kita dikatakan sudah berhasil, belum, kita masih sama-sama berjuang, bersama BUMDes. Yang penting jalan saja, dan yang paling utama adalah kenali potensi dan kelemahan desa kamu. Karena dari situ nanti kamu akan bisa akan memulai yang bisa kamu mulai dari situ. Oke. Jadi kenali potensi desamu. Terima kasih sekali ya, kata-kata yang sangat indah kalau jadi mungkin itu Mas Felani, terima kasih waktunya dan juga motivasi untuk teman-teman dan juga kawan-kawan BUMDes Indonesia. Untuk sebagai penutup kita yel-yel untuk BUMDes. Siap. Oke. BUMDes berkarya, desa berdaya, masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.